Podcast Polda Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sedulur Jogja khususnya dan saya kira seluruh penikmat Polkes, polisi punya podcast Polda DIY dalam keadaan yang sehat walafiat. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Kombes Polisi Iwan Saktiaji. Ya, beliau adalah Direktur Lalu Lintas Polda DIY. Nah, perbincangan kita kali ini berkaitan dengan program presisinya Kapolri, Jenderal Listio Sigit. Banyak yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam program presisi ini. Salah satunya adalah dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol banyak dengan beliau, Pak Dirlantas, Pak Iwan, sapaan akrabnya adalah Pak Iwan. Ya, beliau nanti akan menjelaskan apa itu yang berkaitan dengan program presisinya Kapolri, yang terutama yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda DIY. Namun secara umum juga dilakukan oleh seluruh jajaran lalu lintas yang ada di seluruh Indonesia. Pak Iwan, kira-kira apa yang bisa Pak Iwan sampaikan nih berkaitan dengan program presisi yang dicanangkan oleh Pak Kapolri? Baik, terima kasih Bapak Kabid Humas. Sebelumnya izinkan saya menyapa para sedulur Yogyakarta. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya, salam presisi. Pada kesempatan siang hari ini saya bersama dengan Bapak Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Yulianto SIK. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai tindak lanjut ataupun kesiapan ataupun tekad Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo telah menetapkan 16 program prioritas, Bapak Kabid Humas. Dari 16 program prioritas tersebut, pada sisi butir ke-11 dan ke-12, yaitu peningkatan pelayanan publik serta pelayanan publik yang nantinya akan terintegrasi. Nah, kami atau saya selaku penanggung jawab program ke-37, 38, 39, dan 40 serta 41. Jadi area tersebut merupakan area di mana menerjemahkan dari 100 hari program kerja Kapolri yang terbagi dalam sekian banyak kegiatan dan didistribusi dalam sekian banyak program. Saya akan menjelaskan satu persatu, mohon izin Bapak Kabid Humas. Yang pertama mengenai program atau ke-37, yaitu modernisasi fasilitas sarana dan prasarana serta pelayanan publik. Dalam hal ini, Direktorat Lalu Lintas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan perubahan, telah melakukan perbaikan pelayanan publik. Hal-hal yang sifatnya manual, hal-hal yang sifatnya banyak sentuhan manusia, kita sudah memanfaatkan kemajuan teknologi. Sebagai contoh, pada sisi pelayanan publik yang masuk dalam lingkup registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi, Yogyakarta telah memiliki program Samsat Online. Samsat Online ini adalah merupakan pengembangan dari sistem Samsat yang manual. Kalau dahulu kita mungkin masyarakat ataupun sedulur Jogja sudah familiar dengan adanya Samsat, di mana apabila mendaftarkan kendaraan bermotor datang ke Samsat untuk diproses. Nah, saat ini ada offering atau tawaran, di mana tawaran tersebut kita sampaikan kepada masyarakat, kita mengambil perkembangan teknologi sebagai basisnya. Jadi saat ini masyarakat bisa membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus datang ke kantor Samsat. Atau secara fisik masyarakat tidak perlu datang hadir ke
kantor Samsat. Demikian Bapak Kabid Humas. Barangkali bisa sambil duduk-duduk di rumah ya? Dimanapun. Oke. Jadi Di warung kopi juga bisa. dimanapun dan kapanpun. Artinya masyarakat bisa memanfaatkan kemajuan teknologi yang sudah kita create menjadi basis layanan. Sebenarnya ini merupakan platform besar, namun demikian nanti kami lanjutkan di belakangnya bahwa Polri pun juga sudah menyiapkan satu platform di mana platform elektronik itu akan mengakomodasi semua layanan. Nah, sebelumnya Yogyakarta sudah memiliki Samsat Online di mana pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah bekerja sama dengan tim pembina Samsat untuk mengemas bagaimana masyarakat dengan mudah membayar pajak kendaraan bermotor tahunannya. Sebagai contoh, saya berikan ilustrasi awal bahwa disiapkan sebuah aplikasi di mana Samsat Online Yogyakarta itu bisa di-download melalui application store ataupun Play Store pada Android. Masyarakat setelah mendownload itu, masyarakat bisa... Aplikasinya namanya Pak Dir? Samsat Online Yogyakarta. Samsat Online Yogyakarta. Yogyakarta. Samsat Online Yogyakarta. Namun demikian kemungkinan besar ke depannya akan terintegrasi secara keseluruhan, nanti kami ceritakan di belakang Bapak Kabid Humas, dengan platform Mabes Polri yang sudah disiapkan oleh Korlantas untuk mengakomodir Samsat yang mungkin cakupannya lebih luas, yaitu Samsat nasional. Tapi nanti kami jelaskan di belakang. Sebentar Pak Iwan, berarti nanti kalau misalnya dari Samsat nasional yang dari Korlantas Polri, nanti bisa saja ketika misalnya saya mempunyai kendaraan plat Jakarta, jadi saya bisa sudah online ya, tidak perlu lagi saya harus ke Jakarta ya. Itu yang ditawarkan Bapak Kabid Humas. Jadi artinya mobilitas manusia Indonesia atau masyarakat Indonesia yang sangat tinggi ini akan diakomodir dengan kemampuan atau perkembangan teknologi di mana Korlantas akan menyajikan sebuah platform pembayaran pajak yang tidak terhalang oleh dimensi lokasi, kemudian tempat serta waktu. Artinya saat mohon izin mungkin Bapak Kabid Humas memiliki kendaraan dengan letter AB, suatu saat bepergian pada hari itu pajak mungkin berada di Sumatera atau mungkin berada di Kalimantan. Bapak Kabid Humas tidak harus datang ke Yogyakarta untuk melaksanakan pembayaran pajak tersebut. Namun demikian melalui handphone atau smartphone langsung bisa membayar melalui aplikasi online. Nah, kedepannya akan demikian. Nah, ini menarik Pak Iwan. Karena ini pasti tantangannya luar biasa nih, karena saya yakin harus mengkonekkan dengan pemerintah daerah, karena ini kan pajak kendaraan bermotor ini kan bukan pajak pusat ya, tapi kan pajak daerah. Gimana ini mengkonekkan dengan pemerintah daerah? Tentunya kalau untuk ranah regulasi, mohon izin Bapak Kabid Humas, bahwa tentunya akan ada payung hukum yang diinstruksikan dari atas, artinya sifatnya given. Karena seperti kita ketahui bahwa pajak kendaraan bermotor ini bukan merupakan angka yang flat. Artinya setiap daerah memiliki ketetapan jenis pajak yang berbeda-beda. Ketetapan jenis pajak kendaraan bermotor yang merek sama di Yogyakarta akan berbeda dengan di Jawa Tengah. Ya, betul. Demikian pula Metro Jaya. Besaran pajaknya beda ya? Tentunya akan berbeda. Nah, ini memang menjadi PR tersendiri. Namun demikian dengan kemajuan teknologi kami kira tidak ada yang tidak mungkin. Artinya hanya kita membuka mungkin server host to host ataupun aplikasi apapun yang bisa menjadi portal untuk bisa mengakses. Sebagai contoh, misalnya kendaraan tersebut AB, sementara diakses dari Sumatera posisinya. AB tersebut tetap merupakan besaran pajak yang ada di Yogyakarta, namun demikian portalnya bisa disambungkan dengan seluruh aplikasi yang diwadahi oleh Mabes Polri. Gambaran awalnya demikian. Nah, Bapak sebentar Pak Iwan, ini sedikit netizen di Jogja nih, kan netizen di Jogja atau sedulur-sedulur Jogja mungkin juga di daerah lain, ini banyak yang bertanya, ketika kita akan bayar pajak kendaraan, kenapa sih harus pakai KTP kita sendiri, atau KTP yang sesuai dengan atas nama kendaraan tersebut? Kita melihat dari sisi forensik kepolisian, mohon izin Bapak Kabid Humas, bahwa di kepolisian memang ada dua hal yang berbeda yang ditangani oleh polisi dan Pemda. Karena kalau polisi melaksanakan fungsi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi. Nah, fungsi registrasi kendaraan bermotor dan pengemudi tersebut bukan hanya sebagai fungsi dalam melayani masyarakat untuk keperluan identifikasi, namun demikian di kemudian harinya bahwa data-data yang sudah kita kumpulkan, nama jenis kendaraan yang sesuai dengan nama pemiliknya, itu nanti akan terrecord menjadi big data kita atau
back office kita yang menyimpan sekian ribu atau sekian juta data kendaraan bermotor. Nah, apabila KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat ataupun jenis kendaraan yang dipajakan, dikhawatirkan bahwa akan terjadi, dalam tanda kutip, kekhawatiran kita adalah penyimpangan ataupun pemanfaatan pembayaran kendaraan bermotor yang bukan pada haknya. Sebagai contoh, misalnya kendaraan saya kemudian sudah berpindah tangan ke orang lain, kemudian berpindah tangan tersebut belum saya laporkan ke Samsat untuk sifatnya lapor jual, sehingga identitasnya harus berganti. Nah, sementara dalam bergulirnya waktu kendaraan tersebut digunakan untuk kejahatan dalam pelacakan polisi ataupun sudah teridentifikasi sebagai hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan. Nah, langkah-langkah kepolisian salah satunya adalah melaporkan untuk blokir, baik itu blokir pidana ataupun blokir perdata karena mungkin fidusia berkaitan dengan listrik dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kami sebut sebagai forensik kepolisian, Pak Kabid Humas. Artinya blokir itu bisa pakai online nggak, Pak sudah Dirlantas? kita siapkan blokir online juga. Oke, ada blokir online ya. Satu rumah dengan aplikasi Samsat Online tadi. Oke, berarti pemirsa, bahwa kalau Anda menjual kendaraan bermotor kemudian hendak diblokir supaya nanti harapannya tidak terjadi penyalahgunaan terhadap identitas Anda, maka silahkan diblokir. Ada fasilitas blokir online. Betul. Nah, mungkin barangkali Pak Direktur bisa memberikan pesan sekalian kepada masyarakat nih berkaitan dengan jual beli kendaraan agar supaya segera dibalik nama itu. Baik, sedulur Jogja, jadi melalui forum ataupun waktu yang sangat bagus ini, kami sekaligus menyampaikan bahwa ada beberapa, sebenarnya ini bukan kebiasaan, namun sudah menjadi kebiasaan bahwa terkadang masyarakat lupa bahwa menjual kendaraan kemudian dianggapnya prosesnya selesai begitu saja. Nah, ini membawa implikasi pada saat sekarang ini, pada masa sekarang ini. Ada beberapa hal yang paralel dengan kepindahan hak kepemilikan kendaraan bermotor karena proses jual beli. Sebagai contoh, kendaraan bermotor jenis A adalah milik saudara B. Saat dijual, saudara B tidak mengalihkan kepemilikan haknya kepada saudara C si pembelinya. Ini akan membawa kerugian bagi saudara B pemilik awal. Kenapa? Saat saudara B membeli kendaraan bermotor lainnya, akan dihitung sebagai kendaraan bermotor kedua. Nah, implikasinya kepada pajak progresif. Oh, di Jogja ada pajak progresif. Apabila diberlakukan, kekhawatiran kita ke sana. Oh, pasti suatu saat akan seperti itu. Pasti akan seperti itu, karena seluruh daerah sudah melakukan pajak progresif, Bapak Kabid Humas. Hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan, salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan populasi pertumbuhan kendaraan bermotor. Dan hal lain yang bisa memunculkan adalah apabila suatu saat kendaraan tersebut dilakukan atau terlibat dalam kejadian pidana, tidak menutup kemungkinan pemilik awalnya yang belum mengalihkan hak tersebut akan dimintai pertanggungjawaban, karena kendaraan tersebut di dalam database kita atau kami Polri ataupun Direktorat Lalu Lintas masih terdaftar pada kepemilikan saudara B sebagai pemilik pertama. Nah, ini ilustrasinya awal, Bapak Kabid Humas. Artinya banyak implikasi yang lainnya yang apabila seorang pemilik kendaraan bermotor menjual kendaraan bermotornya kepada pemilik berikutnya tanpa mengalihkan haknya atau merubah haknya, si kepemilikan atas nama kendaraan bermotor tersebut mempunyai implikasi yang sangat merugikan bagi pemilik kendaraan awal. Artinya pemilik lama akan sangat rugi ya? Sangat rugi. Secara finansial kemungkinan apabila pajak progresif diterapkan, sing jelas apabila si pemilik lama membeli kendaraan baru terhitung sebagai kendaraan kedua. Ya, itu. Atau kemudian ketiga, kalau misalnya keempat, dan sebagainya. Ada mungkin ditilang atau apa segala macam, karena ada tilang etle juga kan? Betul, karena kalau kita bicara masuk kepada electronic traffic law enforcement, itu sebagai salah satu wujud modernisasi teknologi kita, di mana teknologi tilang manual kita alihkan kepada sistem elektronik, yaitu etle. Namun demikian sebelumnya sudah ada sistem tilang elektronik, Bapak Kabid Humas. Artinya sistem tilang elektronik tersebut memungkinkan masyarakat untuk membayar melalui Briva. Ini tilang elektronik ini juga dalam rangka mengeksekusi perintah presisinya Kapolri. Sebelum
Pak Kapolri menerbitkan perintah presisi, Korlantas sudah menyiapkan sebenarnya langkahnya memang tahapannya dari mulai tilang elektronik kemudian mengarah kepada electronic traffic law enforcement atau yang bersistem berkamera. Nah, kita sudah menerapkan itu sebenarnya beberapa tahun yang lalu, namun demikian pada saat Pak Kapolri menjabat sebagai Kapolri hasil fit and proper test, beliau sudah menekankan untuk segera Korlantas mengaplikasikan atau mengimplementasikan program prioritas beliau. Akhirnya muncullah program ETL yang kemarin kita launching. Nah, menyambung dari yang disampaikan Bapak Kabid Humas yang tadi, bahwa apabila kendaraan bermotor tersebut tertangkap kamera, tertangkap sistem melakukan pelanggaran dalam satu titik, kita akan membaca database kepemilikannya sesuai dengan apa yang kita rekam. Ya. Artinya apabila tadi si pemilik, kita kembali kepada saudara B tadi tidak memindahkan hak miliknya kepada saudara C, tidak balik nama ya. Surat itu akan terkirim ke alamat saudara B dan saudara B yang bertanggung jawab atas pembayaran dendanya. Akhirnya kan si B repot harus konfirmasi. Betul sekali. Mungkin juga harus bayar. Betul sekali, karena ini tilang ini bukan hanya berhenti sampai di situ saja. Implikasi kepada tilang elektronik yang tidak diselesaikan akan kita layangkan surat kepada Samsat untuk pemblokiran kendaraan bermotor tersebut sampai dengan pajak berikutnya. Nah, ini tentunya sangat merugikan bagi si pemilik kendaraan. Jadi kalau misalnya sudah diblokir nih karena dia ketilang sama ETL itu. Betul. Kemudian karena dia belum balik nama, alamatnya suratnya dikirim ke pemilik lama, sama pemilik lama dicuekin. Betul. Akhirnya kan tidak terkonfirmasi ke direktorat. Betul. Nah, akhirnya direktorat ngirim surat ke Samsat untuk sesuai diblokir. dengan database yang kita punya. Diblokir kendaraan tersebut. Betul sekali. Nah, terus penyelesaiannya gimana itu? Penyelesaiannya itu akan diselesaikan manakala si pemilik ataupun entah itu pemilik yang atas nama ataupun pemilik berikutnya, walaupun belum dibalik nama, menyelesaikan pajak tahunannya. Nah, saat menyelesaikan pajak tahunannya ini akan terjadi akumulasi untuk penyelesaian denda tilang tersebut. Jadi nanti tambah banyak ya? Dimungkinkan demikian, Bapak Kabid Humas. Jadi artinya pesan kami kepada masyarakat yang mungkin akan berganti kendaraan dengan menjual kendaraan lamanya, segera lakukan proses lapor jual ke Samsat yang agar Samsat melakukan blokir terhadap kepemilikan lama dan mengalihkan hak dan tanggung jawab kendaraan tersebut kepada pemilik barunya. Sebentar Pak Direktur, kadang-kadang yang menjadi pertanyaan itu masyarakat itu, Pak, kalau saya blokir kendaraan saya yang sudah saya jual, itu dikenain biaya nggak sih Pak? Tidak ada biaya. Artinya gratis ya? Tidak ada biaya, hanya melapor kepada petugas, ada formulir yang harus diisi, nanti petugas akan mengaplikasikan itu ke database kami untuk melakukan blokir. Jadi begitu sedulur Jogja semua ya, ketika Anda akan memblokir kendaraan Anda yang sudah dijual, Anda tinggal mengisi formulir saja, tidak perlu bayar. Kalau ada yang minta bayar, berarti itu nggak benar. Betul. Gitu Pak Direktur. Betul sekali, Pak Kabid Humas. Kemudian yang berikutnya, mungkin kami bisa meneruskan dari program berikutnya, yaitu ke-38, penguatan standarisasi. Tentunya kalau penguatan standarisasi, kami kira seluruh kementerian dan lembaga sudah mengaplikasikan standar operasional prosedur. Pun demikian dengan kami, bahwa seluruh layanan kami yang ada di Samsat, yang ada di Satpas, yang ada di Gakum untuk electronic traffic law enforcement, semuanya sudah berdasarkan standar operasional prosedur yang jelas. Artinya langkah-langkah petugas, kemudian urut-urutan kerja petugas melayani masyarakat itu sudah sesuai dengan prosedur, dan prosedur itu tentunya ditempel di tiap-tiap layanan publik. Sebagai contoh di Samsat, di situ akan ada loket-loket yang mempunyai tugas dan tanggung jawab apa. Semua tugasnya, semua layanan ditulis. Pun demikian dengan posko ETL di Subdit Gakum kami. Juga demikian. Bagaimana prosedurnya, bagaimana cara masyarakat mengikuti alur apabila kendaraannya terkena tilang dan lain sebagainya. Pun demikian dengan Satpas. Saat penerbitan SIM, dari masyarakat mulai mendaftar sampai SIM itu jadi, semuanya sudah tertulis dan dipedomani serta dipatuhi anggota dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Jadi setiap pelayanan publik yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas itu ada langkah-langkah standarnya ya? Seluruhnya. Nah, ketika misalnya langkah standar itu diabaikan oleh petugas, konsekuensinya apa Pak? Tentunya di dalam internal Polri, apabila itu terjadi kesalahan administrasi, sebagai contoh kesalahan administrasi itu mungkin dalam ketidaksengajaan yang tidak berimplikasi apa-apa, itu tentunya masyarakat bisa
kami juga menyiapkan layanan aduan manakala masyarakat tidak puas atas pelayanan kita bisa mengadu secara langsung. Hal apakah yang dikeluhkan, apakah itu merupakan prosedur yang berlaku yang kurang sesuai atau oknum petugasnya yang tidak melaksanakan prosedur. Nah, itu tentunya nanti akan ada penyelesaian internal Bapak Kabid Humas, dari mulai mungkin bisa ke etik Polri ataupun pelanggaran disiplin ataupun cukup teguran yang dilaksanakan oleh atasannya langsung. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwa di setiap pelayanan publik yang dilakukan oleh Polri, salah satunya adalah di Direktorat Lalu Lintas, ada ruang pengaduan. Betul. Ada ruang pengaduan ataupun sekarang kalau nggak salah juga ada namanya ESKM ya, survei kepuasan masyarakat. Kami menyiapkan di setiap pelayanan. Modelnya gimana yang di Direktorat Lalu Lintas? Kalau ini nanti nyambung dengan yang berikutnya yaitu WBK dan WBBM, Bapak Kabid Humas. Ya. Artinya di setiap ujung layanan kami menyiapkan survei kepuasan masyarakat. Apakah layanan kita Memuaskan buruk, masyarakat? atau memuaskan, tidak memuaskan, atau artinya cukup, baik, atau sedang. Artinya dari situ, dari survei atau di indeks kepuasan masyarakat itu kita analisa dan evaluasi setiap bulan. Apakah masyarakat yang mengisi SKM tersebut yang secara elektronik kami siapkan sudah memenuhi standar harapan kami? Itu sebagai flashback kami. Artinya kalau memang terjadi hal-hal yang memang ternyata survei kepuasan tersebut menurun ataupun di bawah standar. Nah, ini kami evaluasi. Dan alhamdulillah selama ini hasil yang kami capai dari apa yang sudah kita sajikan berupa survei kepuasan masyarakat, hasilnya cukup signifikan, Pak Kabid Humas. Artinya layanan kami dirasakan masyarakat sebagai hal yang cukup membantu, kemudian sesuai dengan SOP, serta tidak ada penyimpangan, terutama kepada mengacu kepada pelayanan prima, yaitu kami cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan tentunya tidak berbelit-belit. Artinya ketika masyarakat mendapatkan pelayanan dari polisi, Anda bisa menilai pelayanan yang disampaikan itu seperti apa. Apakah memuaskan atau tidak memuaskan. Betul. Itu ada, Anda tinggal mencet aja tombolnya, itu sudah otomatis dan tidak perlu ngasih identitas kan. Artinya, tidak perlu. Artinya aman. Jadi Siap. Anda tidak perlu gerundel di belakang. Silahkan Anda pencet di situ. Itu akan menjadi bahan evaluasi dari fungsi pelayanan publik yang ada di lalu lintas. Betul sekali Bapak Kabid Humas. Nah, mungkin kegiatan yang lain yang berkaitan dengan presisi gimana Pak? Kami melangkah ke 39. Kegiatan ke 39 peningkatan status WBK dan WBBM atau wilayah birokrasi bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih serta melayani atau WBBM. Nah, syukur alhamdulillah Direktorat Lalu Lintas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu-satunya Direktorat Lalu Lintas di Indonesia luar biasa sudah dong meraih predikat WBBM. Nah, WBBM ini bukan hal yang mudah Bapak Kabid Humas. Ya. Mungkin sedulur Jogja belum paham itu apa WBBM. Mungkin dijelaskan mungkin dikit ya? Saya memberikan ilustrasi sekilas bahwa kementerian dan lembaga itu di bawah Kementerian PAN dan RB atau Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, setiap tahunnya, setiap saat Menpan RB menggulirkan program yang dimana program ini atau kompetisi ini atau status ini atau akreditasi ini menjadi simbol atau menjadi legitimasi sebuah kementerian lembaga. Apakah kementerian lembaga tersebut masuk dalam ranah kementerian lembaga yang sudah membangun zona integritas anti korupsi, di mana zona integritas itu terbagi menjadi beberapa tahapan, dari mulai WBK, kemudian WBBM. WBK itu wilayah bebas korupsi, kemudian naik apabila mungkin levelnya bisa lebih tinggi, pencapaian tertingginya adalah wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, ini bukan hal yang mudah Bapak Kabid Humas, karena WBK aja kita bercerita WBK. Tahun 2018 kalau saya tidak salah mengingat bahwa Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Direktorat Lalu Lintas sudah meraih WBK. Nah, kriteria untuk WBK memang ditetapkan ada 6 area perubahan. Mungkin tidak kami jelaskan panjang lebar, namun demikian sebagai gambaran awal bahwa WBK itu dilihat dari kepedulian ataupun tekad dari seorang pimpinan organisasi dalam hal ini Direktur Lalu Lintas beserta jajaran ke bawahnya untuk memberikan terobosan-terobosan kreatif terhadap layanan yang telah
disiapkan untuk masyarakat. Nah, tadi dari mulai manual ke elektronik, aplikasi dan lain sebagainya. Nah, pada saat sudah diraih WBK, berdasarkan penilaian Menpan, baik itu penilaian secara langsung, audit internal maupun audit eksternal, serta tim panel atau tim penilai di tingkat pusat di kementerian, di mana di situ ada deputi yang menilai dan lain sebagainya, ditetapkan WBK. Baru setelah itu Satker tersebut bisa mengikuti tahap selanjutnya, yaitu WBBM. Nah, untuk WBBM prosesnya lebih sulit lagi, karena memang standar yang ditetapkan oleh Menpan RB sebuah lembaga negara ataupun kementerian masuk dalam kategori WBBM ini sangat detail, sangat rigid, dan memang tingkat kesulitannya melebihi saat kita meraih WBK. Sebagai contoh, Menpan RB akan melihat bagaimana komitmen sebuah Satker ini memberikan layanan kepada masyarakat, bukan hanya sekedar inovasinya, tapi apakah inovasi tersebut sudah benar-benar dirasakan bermanfaat oleh masyarakat, ataukah hanya sekedar inovasi hanya untuk dalam tanda kutip hanya untuk tampilan saja, tapi tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Iya, Nah, iya. sampai sejauh itu Bapak Kabid Humas, artinya penilaian untuk WBBM ini memang tidak mudah. Di samping sistem dan metode yang berjalan, manusia-manusia yang ada di dalamnya pun juga sudah dinilai. Ada beberapa kompetensi yang harus dipenuhi, kemudian persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, dan lain sebagainya. Banyak sekali hal yang harus dipenuhi sebuah kementerian, lembaga atau Satker, agar Satker tersebut lolos dalam ujian ataupun lolos dalam seleksi untuk dinobatkan sebagai Satker yang berpredikat WBBM. Demikian Bapak Kabid Humas. Jadi luar biasa ya, sekarang Direktorat Lalu Lintas Polda DIY satu-satunya Satu-satunya dari sampai seluruh jajaran Polda dari yang, seluruh Direktorat Lalu Lintas di Indonesia. yang Betul. meraih WBBM. Betul sekali Bapak Berarti Kabid ini Humas. prestasi yang luar biasa di bawah kepemimpinan Kombes Iwan. Ya, ini memang kerja tim Pak Kabid Humas. Oke. Artinya kami hanya sebagai manajernya kerja tim, ini memang tidak bisa hanya sebagai seorang direktur saja, tapi tidak memiliki tim yang kuat, karena semuanya dinilai dan semuanya harus menampilkan area-area perubahan di 6 area perubahan tersebut. Oke, kita lanjut ke Pak Iwan, ke program presisi yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas yang memang betul-betul menyentuh masyarakat. Jadi betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Baik, Apa itu, Pak Iwan? kami memasuki program ataupun kegiatan ke-40, yaitu pembuatan pelayanan online dan delivery service sistem layanan kepolisian. Nah, seperti kami sampaikan di awal Bapak Kabid Humas, bahwa Direktur Lalu Lintas di bawah pembinaan Korlantas Polri ini sudah memanfaatkan kemajuan teknologi. Dari yang saya ceritakan mengenai electronic traffic law enforcement, kemudian Samsat online, kemudian SIM online. Nah, ini wujud atau pengejawantahan dari jawaban kita kepada Bapak Kapolri mengenai pelayanan masyarakat dengan berbasis online atau berbasis teknologi. Nah, kita mempunyai pelayanan online yang baru saja kita launching, yaitu berupa SIM drive-thru. Nah, SIM drive-thru ini juga merupakan upaya kami untuk dalam masa pandemi tentunya. SIM drive-thru ini baru ada di Polda DIY atau Polda lain sudah ada? Sementara kami belum mendapatkan informasi valid apakah baru Soalnya di tempat saya kita. juga kayaknya baru dengar di DIY ini. Betul, Bapak Kabid Humas. Semoga saja ini. demikian. Semoga saja demikian. Artinya memang konsep Samsat drive itu sudah sejak lama ada. Iya. Tapi Ini untuk SIM SIM loh drive thru harapan kami ya mungkin. Tapi ini untuk perpanjangan saja ya? Hanya perpanjangan. Oke. Adanya pandemi COVID-19 ini mengharuskan seluruh lembaga-lembaga layanan publik bertransformasi atau menyesuaikan diri atau istilahnya beradaptasi terhadap situasi yang seperti ini, sehingga masyarakat, satu, produktivitas tetap terjaga, dan kedua, kesehatan tetap terjaga. Pun demikian dengan petugas Polri. Artinya apabila masyarakat seluruhnya datang ke kantor Satpas, dalam hari ini Polres, mereka akan memohon SIM baru ataupun SIM perpanjangan. Ada kerumunan? Pasti. Iya. Akan ada kontak dengan petugas yang jumlahnya banyak, akan ada kerumunan saat menunggu antrian dan lain sebagainya. Nah, artinya petugas riskan banget ya ketular COVID ya? Sangat, Bapak Kabid Humas. Artinya petugas Polri ini memang menjadi ujung tombak terdepan pelayanan publik. Namun demikian, tentunya kita juga tidak ingin anggota-anggota kita terpapar dengan resiko tinggi kemudian terpapar, yang nantinya akan kontraproduktif dengan tekad layanan Polri memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, kami mencoba mengkritik kira-kira apa yang bisa dirasakan masyarakat
agar masyarakat itu tetap produktif. Sebagai contoh, mungkin masyarakat sambil berbelanja ke mall. Kebetulan ini Di mana ini? Di Mall Lipo. Di Lipo Mall. Oh, Lipo Mall. Lipo Oke. Mall menyiapkan diri, membantu kami untuk menyiapkan tempat. Artinya ada lokasi yang bisa kita manfaatkan untuk kita mau mendirikan sebuah gerai, semacam gerai, di mana gerai tersebut memberikan layanan drive-thru. Layanan drive-thru ini kami rasakan sesuai dengan pola pandemi saat ini, di mana masyarakat tidak perlu turun dari kendaraan bermotor saat mereka akan perpanjangan SIM. Artinya kami menyiapkan alat atau kamera untuk foto di situ, kemudian alat-alat yang seperti ada di Satpas atau di kantor Polres, namun demikian bisa diakses dengan cepat oleh masyarakat sambil mereka berkendara. Loh, itu terus ngisi formulirnya gimana Pak Der? Ada formulir yang sudah kita siapkan secara online, Bapak Oh, Kabid jadi Humas. ada formulir online juga yang Betul bisa sekali. diisi. Betul Artinya sekali. orang sebelum datang ke Lipo Mall itu dia ngisi formulir secara online dulu. Betul, kami juga sudah siapkan formulir online untuk pendaftaran SIM. Artinya sebenarnya formulir online ini bukan hanya untuk SIM yang drive-thru saja, namun SIM yang ada di Satpas. Artinya Oke. begini, kami berpikir bagaimana caranya mengurangi antrian masyarakat yang hadir ke Satpas serta mengefisiensikan waktu masyarakat agar mereka datang ke Satpas tidak harus menunggu berlama-lama. Ya. Saat masyarakat mendaftar, dia akan tahu saya ini akan ke Satpas mana atau ke Polres mana, Jam berapa? jam berapa, Oke. dan saya dapat antrian ke berapa. Ya. Jadi dia lebih efisien waktunya. Oh, kira-kira nanti saya rupanya berdasarkan antrian karena hari itu yang upload banyak, yang mengakses banyak, dia masuk ke antrian jam 1. Akhirnya tanpa harus menunggu dari pagi sampai siang, cukup mendekati jam 1 hadir sebelumnya. Jadi itu juga tidak terus dikejar-kejar sama atasannya, bosnya yang karyawan. Oh, kamu mau kemana? Mau Betul izin sekali. bikin SIM? Betul sekali, Bapak Kabid Humas. Artinya efektif banget ya. Betul sekali, artinya masyarakat bisa menunjukkan mungkin di tempat kerjanya izin dalam waktu sekian lama karena saya harus perpanjangan SIM atau harus membuat SIM baru berdasarkan dari antrian yang dihasilkan dari mengisi formulir yang sudah kita siapkan. Oke, itu masuk ke formulir online itu melalui website atau apa itu? Ada kami menyiapkan sementara ini masih website Pak Kabid Humas. Namun demikian kedepannya nanti kami akan mencoba meng-create masuk kepada application store untuk lebih memudahkan masyarakat agar rata-rata masyarakat menggunakan Android. Mungkin kalau website mungkin mindsetnya masih resmi dan lain sebagainya. Kami coba. Jadi agak gaul gitu ya. Betul. Kami coba akan lebih memudahkan layanan tersebut. Kami masukkan ke konsep konsep aplikasi pada Play Store. Nanti sedang kita coba buat. Artinya saat ini sementara masih kita menggunakan website karena website kita pun juga website yang membuka layanan semuanya, baik itu SIM, STNK, BPKB, baik kesamsatan maupun Satpas serta tilang. Artinya kalau masyarakat mengunjungi website kami di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di situ akan merupakan satu one stop service di mana di website tersebut akan bisa diakses seluruh layanan yang disajikan oleh Direktorat Lalu Lintas. Kami kembali ke SIM tadi, Bapak. SIM drive-thru. Nah, Betul. sekarang sudah produksi belum ini? Sudah, Bapak Kabid Humas. Rata-rata per hari ada berapa orang Sementara dilayani? yang memanfaatkan rata-rata setiap harinya antara 30 sampai 40 orang perpanjangan. Artinya memang kok sepertinya masyarakat belum begitu tahu ya itu. Betul. Lewat sarana ini kami juga menyampaikan kepada masyarakat tawaran itu cukup menarik karena sangat efisiensi waktu, apalagi bagi masyarakat yang sibuk mungkin dengan kegiatannya yang sangat padat di hari-hari sambil longgar berbelanja bisa mampir. Tapi itu di jam berapa pelayanan SIM drive-thru itu? Tentunya untuk SIM kami menggunakan layanan sesuai dengan jam kerja, Bapak Kabid Humas. Oke, karena kaitannya kan dengan ada bank, dengan segala lembaga macam perbankan. kan. Betul. Oke. Jadi sedulur Jogja, ketika Anda pengen nyoba SIM drive-thru, datanglah ke Jogja. Yang orang Jakarta, orang manapun mau mencoba layanan SIM drive-thru, ayo ke Jogja, monggo, akan dilayani dengan baik oleh Pak Iwan. Gitu Pak Iwan ya? Betul sekali. Yang selanjutnya, Sebentar, nah berarti drive-thru ini nggak perlu turun dari mobil ya? kita siapkan kamera yang bisa mendekat
kepada pengemudinya, Bapak Kabid Humas. Jadi kita sudah mendesain kamera sehingga petugas, saya ulangi, pengemudi tidak perlu turun dari kendaraan. Artinya betul-betul seperti yang disampaikan Bapak Kapolri, Pak Kapolri mempunyai angan-angan bagaimana pelayanan Polri ini semudah orang memesan, kalau terminologi beliau adalah pizza. Nah, kami sudah menjawab itu. Sama, drive-thru-nya mungkin beberapa makanan cepat saji kan juga seperti itu. Drive-thru pesan di loket 1, ambil di loket 2. Nah, ini sama. Kami juga datang, kemudian melaporkan kepada petugas registrasi, kemudian pembayaran, setelah itu langsung foto, jadi cetak SIM-nya. Karena ini perpanjangan, tidak melalui ujian apapun. Pembayaran di drive-thru juga itu? Kami menyiapkan pembayaran secara online juga. Jadi ada portal online yang menyiapkan, baik itu menggunakan QR Code ataupun melalui virtual account kepada bank yang ditunjuk pemerintah untuk mengakomodir pembayaran PNBP tersebut. Nah, sedulur yang ada di Jogja khususnya, tapi ini juga untuk semua masyarakat di Indonesia sih, di Jogja ada layanan SIM drive-thru. Anda layak untuk mencoba. Saya pengen mencoba, tapi SIM saya masih agak panjang. Jadi kira-kira nantilah kalau saya juga akan mencoba. Nah, Pak Iwan, barangkali kesempatan ini juga apa kira-kira layanan yang diberikan oleh Direktorat Lalu Lintas yang memang betul-betul mengena kepada masyarakat dalam rangka program presisinya Kapolri ini? Saya kira untuk Direktorat Lalu Lintas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Kabid Humas, kita sudah, artinya sudah semua ya kita jawab. Artinya keinginan pimpinan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, memberikan kemudahan kepada layanan masyarakat, dan menyuguhkan layanan yang berkelas prima itu sudah terwujudkan lah di kita. Artinya kita sudah memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menyiapkan layanan-layanan online, baik itu layanan yang di Samsat, baik itu layanan yang di Satpas. Samsat itu perpanjangan kendaraan bermotor, peralihan kepemilikan kendaraan bermotor, pendaftaran kendaraan baru, dan lain sebagainya. Sementara untuk Satpas itu adalah untuk kepengurusan SIM, baik itu perpanjangan baru ataupun peningkatan SIM. Nah, layanan-layanan yang disajikan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sudah seluruhnya berbasis kepada teknologi informasi ataupun online. Kita menyajikan Samsat online pada pelayanan Samsat, kita menyajikan SIM online yang sejalan dengan yang kemarin diterapkan oleh Korlantas, dilansing oleh Bapak Kapolri berupa program Sinar, yaitu SIM online nasional yang hashtagnya adalah di mana saja. Artinya harapan kita di mana saja masyarakat akan perpanjangan SIM itu tinggal masuk kepada aplikasi dan bisa secepat kilat untuk bisa memperoleh SIM-nya yang baru, bahkan ada tawaran mau diambil ataupun dikirim ataupun diantar. Artinya Polri ini sudah sedemikian rupa mentransformasi layanannya untuk lebih memudahkan, mendekatkan layanan kepada masyarakat dan memanjakan masyarakat yang akan memanfaatkan layanan Polri. Namun demikian, untuk masalah aplikasi Sinar tadi memang bertahap, Pak Kabid Humas. Artinya Polda Yogyakarta belum masuk sebagai Polda yang akan dalam tahapan itu mengaplikasi Sinar ini. Namun yang penting kan pelayanan masyarakat itu bisa secepatnya dipenuhi kan, artinya masyarakat saat ini bisa terlayani. Saat ini walaupun kami belum mengadopsi Sinar, artinya kami belum masuk dalam tahapan Satker yang mengoperasikan aplikasi Sinar ini, namun kita sudah mempunyai layanan drive-thru, kita punya layanan SIMAD, kita punya layanan yang mendekatkan diri ke kampus, kemudian kita punya layanan di corner. Artinya sudah banyak hal terobosan kreatif yang kita lakukan untuk mendekatkan layanan kita kepada masyarakat, Bapak Kabid Humas. Artinya, jadi sebentar, kalau ini kan sudah online, betul, mau perpanjangan SIM online, jadi nggak ada lagi nanti orang, waduh saya lupa nggak memperpanjang atau SIM saya mati. Betul. Nggak ada lagi seperti itu ya. Harapan kita ke sana, Bapak Kabid Humas. Artinya memanjakan layanan, menyiapkan layanan melalui aplikasi, melalui website, melalui ke online. Artinya semuanya kita rangkum dalam online. Harapan kita masyarakat tidak tersita waktunya untuk datang ke Satpas, kemudian mohon maaf antri yang pada saat pandemi ini sangat tidak dianjurkan karena berkerumun dan lain sebagainya. Dengan demikian juga menjaga petugas Polri yang ada di Satpas pun juga
tidak terlalu banyak berkontak dengan masyarakat, walaupun itu sudah menjadi tugas kita. Namun demikian keselamatan dan kesehatan masyarakat juga tetap terjaga, di samping mereka tetap produktif melaksanakan kegiatan sehari-harinya tanpa tersita waktunya untuk datang ke Satpas mengantri sekian jam untuk memohon SIM, baik itu perpanjangan ataupun SIM baru. Demikian. Bahkan Pak, kalau tidak salah dengar saya, di Jogja ini untuk urusan pajak kendaraan bermotor bisa pakai GoPay juga ya? Betul sekali. Kita sudah menyiapkan aplikasi GoPay untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini merupakan terobosan yang patut kita acungi jempol dari Dinas Pendapatan Daerah, artinya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa untuk memanjakan masyarakat yang dengan kesadaran membayar pajak, mereka menyiapkan kemudahan dengan virtual account ataupun dengan ya mungkin yang sekarang masyarakat sangat familiar dengan adanya salah satu layanan pesan antar, dimanfaatkan salah satu slot layanannya yaitu pembayaran lewat elektronik dengan GoPay seperti itu. Nah, termasuk tadi kemudahan yang dimanjakan buat masyarakat itu ketika mereka akan minta atau perpanjangan SIM, kalau nggak salah tadi ada mereka mau milih mau diantar atau ambil sendiri gitu ya? Betul sekali. Nantinya aplikasi Sinar ini akan bekerja sama dengan PT Pos dan Telekomunikasi atau Pos Indonesia untuk memberikan tawaran kepada si pemilik atau si pemohon SIM saat SIM-nya sudah jadi bisa diantar. Mungkin saat itu belum sempat ngambil, ataupun mungkin tidak ada waktu untuk datang ke Satpas ambil SIM-nya. Nah, ini bisa diantar Pak Kabid Humas. Artinya sangat luar biasa. Apakah memungkinkan misalnya saya pakai GoSend deh atau pakai apa yang semacam itu? Tidak menutup kemungkinan ke depannya mungkin Polri akan menjajaki hal tersebut. Namun sampai dengan saat ini kemarin launching, sementara kita memanfaatkan jasa dari PT Pos. Ya kadang-kadang kan ya, tergantung masyarakat ya maunya nanti apa. Betul. Tinggal pilihannya. Tentu konsekuensinya ketika masyarakat aku minta dikirim aja deh, pasti ada biaya tambahan untuk artinya. Betul sekali. Apakah sistemnya nanti dibayar langsung ke kurirnya atau seperti apa gitu ya? Betul sekali. Ya. Kami kira kalau layanan pembayaran tersebut mungkin akan include pada saat pemohon membayar PNBP, hanya slotnya terpisah. Artinya kalau PNBP, Pendapatan Nasional Bukan Pajak kita, SIM tersendiri, membayar biaya SIM-nya, sementara untuk membayar mungkin pilihan pengirimannya akan dibayarkan juga sendiri dalam aplikasi tersebut. Iya. Jadi luar biasa nih, luar biasa yang dilakukan oleh kepolisian polisi lalu lintas di Indonesia ini betul-betul luar biasa. Pelayanan ke masyarakat saya kira ini adalah luar biasa. Ya memang kita tidak menutup mata bahwa kadang-kadang masih ada saja personil lalu lintas yang dalam tanda kutip perlu diingatkan kembali tentang tugas pokoknya. Nah, lanjutkan Pak Dirlantas, kira-kira apa yang bisa disampaikan tentang program presisinya Kapolri? Kegiatan ke-41 yang merupakan kegiatan terakhir yang menjadi tanggung jawab kami atau lalu lintas adalah peningkatan pelayanan publik yang terintegrasi berbasis Big Data. Nah, berbicara Big Data, ini sudah merupakan keharusan di era 4.0 sekarang Bapak Kabid Humas. Artinya Polri yang melayani masyarakat, yang subjek ataupun objek layanannya adalah masyarakat, tentunya Polri juga mengemban fungsi registrasi identifikasi forensik. Nah, registrasi dan identifikasi forensik ini tidak semata-mata merupakan urusan yang berkaitan dengan Samsat ataupun Satpas saja. Namun demikian, seluruh data yang kita rekam, data kendaraan bermotor, data pemilik kendaraan bermotor, data pemohon SIM, itu merupakan akumulasi ataupun merupakan data-data yang bisa kita kumpulkan, yang bisa kita satukan menjadi sebuah platform big data di server kita di Korlantas, yang kedepannya harapan kita bukan hanya bisa dimanfaatkan oleh Polantas atau bukan hanya dimanfaatkan oleh lalu lintas, keperluan lalu lintas saja, namun bisa dimanfaatkan, dikembangkan ke yang lainnya. Sebagai contoh, mungkin sebuah provinsi yang sudah mengaplikasikan sistem online pada perparkiran, apabila itu bisa terwujud,
platform big data kendaraan bermotor. Sebagai contoh saya ambil Yogyakarta. Mungkin Bapak Gubernur suatu saat akan mencanangkan parkir elektronik misalnya. Yang parkir elektronik tersebut berdasarkan pada nopol kendaraan. Tinggal pasang sensor pada gate, pada gerbang di mana mungkin masuk mall atau masuk area parkir yang membaca nomor kendaraan tersebut. Nah, nomor kendaraan itu tentunya sudah ada pada database kami. Artinya kembali kepada penerapan aturan, yang tidak bayar pasti akan ada sanksi. Nah, bisa bekerja sama dengan kepolisian untuk mengakses data tersebut. Mungkin implikasinya bisa kepada blokir saat pajak kendaraan dan lain sebagainya. Nah, ini analog mudahnya Bapak Kabid Humas. Artinya pembangunan big data ini sudah kita mulai, sudah Polantas mulai. Bahkan data-data ini bukan hanya digunakan oleh Polantas, tapi bisa digunakan oleh fungsi teknis lainnya. Sebagai contoh, Krimsus atau Krimum. Mungkin kendaraan-kendaraan bermotor yang terlibat kejahatan bisa diidentifikasikan oleh big data kami. Mungkin terlibat kejahatan kemudian tertangkap kamera etle kami. Sehingga dengan kerjasama yang baik, dengan pendataan filing dan recording yang baik, baik itu kendaraan bermotor maupun pengemudinya, baik itu menggunakan face recognizing ataupun automatic number plate recognizing atau ANPR dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan membangun sebuah big data yang nantinya akan kita bisa manfaatkan untuk kepentingan forensik kepolisian secara luas. Nah, itu Bapak Kabid Humas. Ya, berbicara big data memang angan-angannya atau nanti kedepannya kan memang luar biasa sekali. Sudah dilaksanakan, jadi ini sudah terlaksana Pak Kabid Humas. Artinya kita mulai dari pengumpulan data-data kendaraan bermotor dan pengemudinya, yang kemudian nanti mungkin akan kita sinkronkan kepada Dispenduk Capil, karena NIK yang ada di KTP itu sudah merupakan salah satu password di beberapa aplikasi kita, sehingga harapan kita sistem online yang kita bangun dengan Dispenduk Capil itu merupakan entry point awal yang bagus untuk mungkin aplikasi-aplikasi yang lainnya, seperti itu. Ya, berbicara tentang etle yang ada di Jogja ini kan saya kira juga menjadi poin penting atau menjadi masyarakat bisa tertib. Betul, ya kan, dengan ada etle ini masyarakat saya yakin bisa tertib, karena sekarang hampir di setiap traffic light itu ada CCTV. Betul. Ada CCTV yang mungkin sebenarnya juga belum terkonek dengan etle itu ya. Betul. Yang di setiap perempatan. Tapi sudah terhubung dengan TMC kita. Oh, berarti dari semua CCTV yang ada di traffic light, betul sekali, itu sudah bisa dimonitor dari TMC. Betul sekali, Bapak Kabid Humas. Berarti ya jangan coba-coba melanggar ya. Sebenarnya demikian. Nah, kan kalau yang di tempat yang dipasangi etle, yang melanggar kan kemudian terekod, kemudian akan masuk ke dalam sistem tilang. Betul sekali. Tapi yang tidak terhubung kepada etle berarti belum ditilang ya. Betul sekali. Tetapi memungkinkan untuk diberi teguran toh? Sangat memungkinkan. Artinya mungkin pengembangan ke depan Bapak Kabid Humas, kalau memang teknologi etle memang cukup signifikan, artinya secara pembiayaan mungkin cukup besar dan sistem yang kita bangun pun juga tidak mudah. Artinya apapun yang kita ciptakan, apapun yang kita laksanakan, ini hanya sebagai tools saja. Artinya kita ini hanya alat saja. Goalnya bukan etle itu, tapi goalnya adalah Kamseltib Carlantas. Harapan kita dengan Electronic Traffic Law Enforcement yang hadir, mungkin nanti akan kita susulkan dengan etle yang mobile. Nanti akan ada petugas yang mobile yang bisa menangkap pelanggar di mana saja dan kapan saja, dalam kondisi apapun. Nah, ini tentunya akan menjadi variasi baru kepada masyarakat untuk lebih aware, lebih mengingatkan kepada dirinya agar tertib berlalu lintas, karena seperti kita ketahui apabila ada pelanggaran pasti akan ada pihak yang dirugikan, baik itu dirinya sendiri ataupun orang lain yang terjadi karena pelanggaran itu. Nah, harapan kita Yogyakarta yang sudah menobatkan diri menjadi smart province ini nantinya ke depan dengan CCTV yang sudah di mana-mana, yang bisa mengawasi masyarakat dalam kondisi apapun 24 jam tanpa henti, yang terhubung dengan TMC kita, harapan kita ke depannya itu akan bisa kita manfaatkan layaknya etle. Demikian. Nah, menarik ini Pak Direktur, yang etle mobile. Betul. Etle mobile kan artinya dia bisa bergerak ke mana-mana kan? Betul sekali. Nah, ini dalam bayangan saya ini ada netizen
Betul. Yang jalan-jalan kemudian pakai dashboard kamera, Betul. Atau dia pakai handphone saja, apakah dia juga bisa melaporkan ke katakanlah ke lalu lintas kemudian itu menjadi dasar penilangan atau tidak? Tidak sedikit yang sudah kita tanggapi dari keluhan netizen melalui tentunya Bapak Kabid Humas sebagai garda terdepan kita di informasi masyarakat, membuka diri kepada masyarakat, informasi-informasi yang masuk ke Bid Humas Direktorat Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sudah kita tindak lanjut. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu mungkin ada yang terganggu dengan suara bising, kita sudah tanggapi itu. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada yang terganggu dengan mungkin arah-arahan yang teridentifikasi plat nomornya, atau bahkan kendaraan bermotor yang diganti lampu belakangnya menyilaukan. Nah, ini adalah wujud respon kita. Artinya kontrol sosial pun ini sangat membantu kita untuk menertibkan masyarakat. Nah, e-telemobile ini sebenarnya juga merupakan pengejawantahan dari e-telestatik yang kita turunkan ke mobil untuk bisa berkeliling, Pak Kabid Humas. Nah, kehadiran netizen yang mungkin bisa mengcapture kemudian melaporkan bekerjasama dengan Bapak Kabid Humas, kemudian menginformasikan ke kita, itu sangat luar biasa menurut saya secara pribadi, dan menurut lalu lintas, dari ilmu lalu lintas, salah satu subdit kita adalah subdit Kamsel, yaitu keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Di dalamnya ada konsep kerjasama. Nah, kerjasama ini kan tidak harus diwadahi dalam sebuah MOU yang ditandatangani. Kerjasama ini bisa diwadahi melalui seperti yang Bapak Kabid Humas sampaikan, netizen yang kita create dalam beberapa portal info cegatan dan lain sebagainya. Nah, itu juga sangat membantu kita untuk tentunya alat yang kita punya juga belum bisa menjangkau semuanya. Manakala ada yang tidak terjangkau, dibantu dengan netizen, itu sudah merupakan kerjasama yang sangat luar biasa. Oh, luar biasa. Berarti artinya begini, sedulur Jogja, Anda bisa menjadi polisi bagi diri sendiri maupun polisi bagi orang lain. Ketika jenengan melihat pelanggaran lalu lintas di jalan, Anda bisa mengambil gambarnya, apakah itu dalam bentuk video ataupun foto, dikirim kepada kami. Nanti kami akan menyiapkan ruangan khusus untuk laporan seperti itu, supaya tidak disebarkan. Artinya begini, supaya tidak disebar sembarang tempat, menghindari pelanggaran Undang-Undang ITE. Nah, nanti kita akan menyiapkan secara khusus tempat untuk melaporkan pelanggaran lalu lintas yang Anda dapatkan. Nanti kita akan siapkan tentu bekerja sama dengan Direktorat Lalu Lintas. Mungkin saat ini memang belum yang Anda capture atau Anda foto belum bisa dilakukan penilangan, artinya tilang yang dalam bentuk denda. Tetapi kita akan memberikan teguran kepada sesuai dengan alamat yang ada di nomor kendaraan tersebut untuk tidak mengulangi pelanggarannya kembali. Kira-kira gitu, Pak Direktur, ya? Betul sekali. Yang pelajaran yang paling penting dari apa yang sudah dijalin kerjasama antara Humas dengan netizen, Bapak Kabid Humas, tentunya ini menjadi masukan bagi masyarakat. Ternyata banyak orang yang peduli mengenai keselamatan. Ya. Oh, ternyata banyak orang yang peduli dengan Kamsel Tip Carlantas. Nah, ini tentunya sangat membantu kita, Polri khususnya, untuk mempercepat agar masyarakat itu sama-sama memiliki kesadaran yang tinggi. Saya katakan bahwa etle ini bukan goalnya adalah Kamsel Tip Carlantas. Nah, Bapak Kabid Humas yang sudah mengkanalisasi para netizen agar mungkin informasinya tidak kemana-mana, justru laporkan ke kita, pasti responnya jelas. Artinya responnya Polri itu kan tegas dan terukur. Semuanya serba sudah diatur dan semuanya serba ada kanalnya. Manakala itu masuk pelanggaran lalu lintas, fungsi teknis lalu lintas yang akan turun. Manakala itu pidana, Reskrim Sus yang turun dan lain sebagainya. Nah, hal ini menjadi pembelajaran bagi netizen, bagi masyarakat pada umumnya, bahwa berhati-hati di mana-mana. Yang mencoba-coba akan melanggar akan berpikir, oh, banyak kamera di mana-mana, banyak mata di mana-mana yang akan bermuara ke polisi. Artinya mungkin di sini yang paling banyak kolaborasinya adalah Pak Kabid Humas tentunya. Mungkin beribu bahkan berjuta netizen yang sudah bisa di-create, yang nantinya ya kita akan mewadahi para netizen ini untuk bermedia sosial yang baik, untuk berdunia maya yang baik, sehingga tidak menabrak aturan. Apabila mendapati ada hal-hal yang pelanggaran, disalurkan kepada kanal yang benar. Itu Pak Kabid Humas.
Nah, kembali ke etle yang statis, Pak Direktur. Pak, kan baru ada 4 kalau tidak Betul. salah. Nah, kan padahal kan Jogja ini luas. Betul sekali. Kira-kira siapa ini yang bisa disentuh untuk bisa disentuh supaya, ayo dong, biar bisa ini etle statisnya ini nambah gitu loh. Artinya ketika nambah banyak, ketertiban di jalan, Kamsel Tipcar Lantas itu akan semakin cepat terbentuk. Tentunya ini pertanyaan yang menarik Bapak Kabid Humas, bahwa di Polri ini mengenal cara bertindak yang preemptif, preventif, represif, dan salah satunya adalah kerjasama. Nah, kerjasama inilah yang kita harapkan mungkin pemerintah daerah Yogyakarta tentunya, Provinsi Yogyakarta yang tentunya paling istilahnya, ya ini kan masyarakat Jogja Bapak Kabid Humas, masyarakat Jogja yang berproduktivitas di Jogja, yang menggunakan jalanan Jogja, yang kalaupun tertib juga akan membawa nama Jogja, kalaupun teratur juga akan menambah istilahnya menambah legitimit bahwa Jogja itu adalah kota pelajar, kota yang sudah terkenal di mana-mana dengan masyarakatnya yang mungkin mayoritas mahasiswa dan pelajar, dan sudah mendeklar sebagai smart province. Nah, tidak ada salahnya pemerintah Jogja juga akan turun tangan untuk membantu kita menambahkan titik-titik lainnya dengan konsep electronic traffic law enforcement statik ataupun bahkan mobile. Mungkin kalau mobile saya kira Lebih murah. betul sekali. Secara finansial, secara budgeting itu lebih mudah dibanding kita memasang kamera etle yang statik. Saya terbayang cerita orang-orang yang pernah ke Singapura. Betul. Ya, katanya di sana itu lalu lintasnya tertib. Betul sekali. Tertibnya karena ya ada kamera segala macam lah. Betul. Nah, artinya begitu orang mendengar kata Singapura, oh sana itu orangnya kalau di jalan tertib, buang sampah di jalan tidak ada. Berbeda dengan, mohon maaf, masyarakat kita. Nah, tentunya ketika misalnya fasilitas atau tool yang dibuat untuk menertibkan masyarakat itu semakin banyak dan didukung oleh pemerintah daerah, maka nama daerah juga yang akan terangkat kan? Betul sekali Bapak Kabid Humas. Artinya lalu lintas merupakan cerminan modernitas, dan lalu lintas juga merupakan cerminan budaya. Nah, dari lalu lintas kita bisa tahu negara ini kayak apa sih. Kalau lalu lintasnya teratur, berarti semuanya serba teratur. Kalau orang mungkin legitimate Singapura sudah dibangun berdasarkan platform teknologi yang sangat luar biasa. Bukan hanya electronic traffic law enforcement-nya, tapi electronic route pricing-nya atau ERP-nya juga menyumbangkan pola ketertiban yang sangat luar biasa bagi citizen mereka. Kenapa? Mereka bisa memilih mau lewat jalan itu bayar 150.000, saya bicara nominalnya, atau lewat jalan itu yang agak melambung tapi murah. Nah, ini pilihan. Oleh sebab itu mereka tertib, tidak mungkin lewat jalan itu tanpa membayar. Semua pilihan, dan kembali sistem ini dibangun untuk menciptakan sebuah goal masyarakat yang aman, tertib, lancar dalam berlalu lintas. Nah, kalau sistem ini sudah terkoneksi seluruhnya, tidak menutup kemungkinan bahwa Kabid Humas suatu saat di samping membangun sebuah sistem penegakan hukum, pemerintah Jogja juga membangun sarana transportasi publik yang memadai. Contoh, shelter dibangun di mana-mana untuk connecting, baik itu feeder, kemudian masuk ke layanan utama, kita mungkin menggunakan tram, sudah ada KRL dan lain sebagainya. Masyarakat akan meninggalkan kendaraan pribadi. Buat apa? Saya harus ke kendaraan pribadi. Wong dari rumah saya ke kantor cukup ditempuh dengan mungkin 25.000 atau 30.000. Kenapa saya harus parkir? Dan di samping itu, di sisi yang lainnya, menaikkan tarif parkir, menaikkan pajak kendaraan bermotor. Untuk membatasi masyarakat agar tidak melulu kepada kendaraan pribadi, menghemat kos dengan menyediakan layanan publik, transportasi publik, dan lain sebagainya yang terintegrasi. Itu Bapak Kabid Humas. Jadi luar biasa ya sebenarnya. Jadi kalau kebayang kira-kira berapa tahun ke depan ketika etle di Jogja yang statis maupun mobile ini sudah banyak, sementara tetangga kita belum, ada kendaraan dari luar daerah, mereka ugal-ugalan, begitu masuk Jogja langsung tertib gitu. Itu kok sepertinya lucu gitu. Itu gambaran yang Pak Kabid Humas sampaikan mengenai Singapura. Orang masuk Singapura akan berpikir begitu. Bagaimana kita membuat Jogja seperti itu? Tidak mustahil. Artinya tools yang kita siapkan, baik itu ERP ataupun
tidak mustahil. Artinya tools yang kita siapkan, baik itu ERP ataupun Electronic Traffic Law Enforcement ataupun gantry bagi masyarakat yang akan masuk ke area parkir, itu pasti akan membentuk pola pikir masyarakat dan terimplementasi kepada pola tindak sehingga masyarakat berpikir untuk melanggar. Nah, dengan charge yang besar, mungkin penalti yang besar, itu juga akan menggiring orang. Ya, tentunya ada dogma bahwa disiplin tidak bisa diterapkan tanpa aturan yang tegas. Nah, itu salah satunya. Salah satunya adalah dengan sanksi. Tadi itu, Pak Kabitumas. Ya, luar biasa ya, luar biasa. Jadi ini kan Pemda saya kira sudah selayaknya betul untuk berinvestasi agar masyarakat tertib, betul sekali, agar Kamsel Tipcar Lantas itu bisa tercapai. Betul. Salah satunya dengan bisa menambah etle-etle itu. Betul. Tapi apakah memungkinkan pihak swasta atau bukan Pemda bisa membantu gitu? Kami kira untuk Polri terbuka kepada sumber apa saja. Artinya mekanisme kerjasama Polri juga sudah diatur. Apakah itu hibah, syarat persyaratan hibah sudah jelas, ataukah itu kerjasama dalam bentuk apa, atau kerjasama antar lembaga seperti apa, Polri membuka ruang untuk itu, Bapak Kabitumas. Artinya bukan hanya semata-mata Pemda. Saya mengatakan Pemda tadi kenapa? Karena kita government to government, bahwa kita berbicara ini adalah lingkup kalau kita berbicara tanggung jawab. Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta bertanggung jawab atas masyarakat yang ada di Jakarta, atau sense of belonging-nya lah, artinya seperti itu. Jadi membangun kreativitas, membangun modernitas, membangun produktivitas, itu merupakan, saya kira merupakan tujuan setiap pemerintah dalam mengelola masyarakatnya. Nah, maksud saya yang terdekat adalah pemerintah tentunya. Namun tidak menutup kemungkinan kalau pemerintah menggandeng pihak lain, dengan senang hati tentunya Polri membuka ruang itu seluas-luasnya. Tidak akan ada batasan sepanjang itu tidak melanggar koridor hukum yang berlaku. Jadi bagi Anda yang kaya ataupun yang ingin atau menyumbangkan yang peduli, atau ya terutama pasti peduli. Orang kaya belum tentu peduli, tetapi pasti kalau peduli ya bisa menyumbangkan perangkat etle, apakah mau etle yang statis atau yang mobile, tentu tanpa ada kepentingan yang dalam tanda kutip ya. Ini kan bisa saja. Mungkin Anda punya perusahaan yang keuntungannya berlebih, kemudian CSR-nya bisa diberikan kepada Direktorat Lalu Lintas untuk menambah etle mobile misalnya. Ini akan menyumbangkan ketertiban di Jogja. Ini luar biasa. Dan itu amal jariah yang saya kira keren ini. Betul sekali. Pak Dirlantas. Betul sekali, Pak Kabitumas. Nah, kira-kira masih ada lagi yang perlu disampaikan nih? Sudah kami sampaikan 30 program ulangi kegiatan 37 sampai dengan 41 yang menjadi tanggung jawab kami menyikapi 6 program prioritas Bapak Kapolri dalam 100 hari kinerja beliau. Pada akhirnya kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa layanan kepolisian, saya kira seluruhnya, bukan hanya kepolisian lalu lintas, layanan kepolisian sudah bertransformasi sesuai dengan keinginan Kapolri yang mendekatkan layanan kepada masyarakat, yang meningkatkan pelayanan publik beserta kualitas layanannya kepada publik ini dengan bukan hanya isapan jempol, bisa dibuktikan, datanglah ke kami, manfaatkan layanan, manfaatkan kemudahan layanan itu sebagai janji kami dalam melayani masyarakat, menerjemahkan perintah pimpinan yang memang beliau Kapolri bertekad kuat untuk meningkatkan pelayanan publik oleh Polri kepada masyarakat. Itu Bapak Kabitumas. Iya, saya kira bincang-bincang saya hari ini dengan Pak Iwan, Direktur Lalu Lintas Polda DIY, cukup. Ya, kita cukupkan karena banyak hal yang sudah beliau sampaikan, pelayanan Polri, pelayanan lalu lintas, macam-macam lah. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang dilakukan oleh polisi-polisi yang melaksanakan pelayanan publik di garda terdepan itu juga tidak sempurna. Betul. Maka kita juga mempunyai sarana untuk mengadu. Kita punya namanya Dumasan Terpadu. Kesempatan lain akan kita bicarakan
tentang Dumasan Terpadu. Sekian Polkes Polda Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.